Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Untuk Kaget 26 yang baik, terima kasih banyak atas dukungan, kontribusi, dan kehadiran kakak yang sangat berarti. Doa terbaik untuk kakak, semoga selalu sehat, dilindungi Tuhan, dan dilancarkan rezekinya dari segala arah. Semoga kebaikan kakak berbalik berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Untuk yang lainnya, jika ingin ikut berkontribusi untuk keberlangsungan channel ini, seperti membantu meringankan biaya langganan AI, atau sekadar mentraktir cemilan, kalian bisa klik tautan yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Melihat senyum Frank, Katlia merasakan perasaan yang campur aduk. Dia kemudian menarik kembali pandangannya dan mengarahkannya ke desa nelayan di dekat sana, tempat Future berlabuh. Tak seorang pun menyangka bahwa tempat ini merupakan salah satu markas penting Moses Ascetic Order. Untuk menghindari pengejaran Aurora Order, Katlia dan awak kapalnya telah berlabuh di sini selama beberapa waktu. Dia tidak terburu-buru untuk kembali berlayar, tetapi bersiap untuk turun ke darat. Dia berencana menggunakan peralatan di desa nelayan tersebut untuk menghubungi bawahannya yang sedang memantau artisan Sialf di Bayam. Dengan begitu, dia dapat memastikan situasinya dan menyusun rencana. Hanya setelah semua itu dipersiapkan, Future dapat kembali berlayar menuju ibu kota kepulauan Rorstedt, Bayam, yang berjarak beberapa hari perjalanan. Di Backlund, langit menjadi terang terutama lebih awal pada bulan Juli, tetapi suhu secara keseluruhan tidak bisa dikatakan panas. Bahkan, suhunya tidak mencapai 30 derajat Celcius. Emlyn mengenakan topi tinggi untuk melindungi dirinya dari sinar matahari yang menembus celah-celah awan. Setelah turun dari kereta, dia berjalan memasuki gereja Harvest. Ketika menoleh, dia melihat ayah Yutravsky yang tubuhnya bagaikan gunung. Dia mengenakan jubah pendeta berwarna coklat dan penutup kepala rohaniwan, berdiri di depan lambang suci kehidupan, menyampaikan khotbah kepada beberapa jemaat yang datang berdoa pada pagi hari. Emlyn tidak melihatnya untuk kedua kalinya. Dia langsung berjalan menuju bagian belakang katedral. Dia tiba di sebuah ruangan yang dianggapnya sebagai miliknya, lalu dengan akrab berganti mengenakan jubah pendeta. Sambil mengelap tempat-tempat lilin, dia menunggu sampai para jemaat pergi. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya dia menemukan kesempatan untuk duduk di samping Uskup Yutravsky. Sambil menatap lambang suci kehidupan, dia bergumam, "Ayah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu." Uskup Yutravsky, yang memiliki alis tipis, mata biru muda, serta beberapa kerutan yang terlihat jelas, menjawab sambil tersenyum, "Silahkan." Emlyn menahan napas dan mengucapkan kata-kata yang telah dipikirkannya sepanjang malam. "Jika," dan aku hanya mengatakan, "jika ada seorang kerabat jauh yang menipumu, membuatmu dan temanmu berada dalam bahaya hingga nyaris kehilangan nyawa, dan masalah ini tidak cocok diselesaikan melalui pengadilan, bagaimana kau akan menghukumnya?" Meskipun sedang duduk, Yutravsky tetap tampak seperti sebuah bukit. Dia berkata dengan suara dalam tetapi lembut, "Pertama-tama, kau harus memastikan apakah kerabatmu melakukan kesalahan karena kelalaian, atau apakah dia sengaja menipumu dan membawamu ke dalam jebakan. Jika yang terjadi adalah yang pertama, kau harus memperingatkannya, mengingatkannya, dan mengajarinya, bukannya berpikir untuk menghukumnya. Jika yang kedua, kau tetap perlu memastikan apakah memang seperti itulah caranya bertindak sehari-hari. Jika memang demikian, kau harus melenyapkannya. Jika tidak, dia pasti akan membawa lebih banyak bahaya kepada orang lain dan mencelakai orang-orang yang tidak bersalah. Dengan mengakhiri hidupnya dan mengembalikannya kepada bumi, siklus kehidupan akan dimulai kembali. Itu merupakan bentuk belas kasih sekaligus pemurnian. Melenyapkan, ayah membicarakan pembunuhan dengan cara yang jauh lebih alami, tenang, dan santai daripada The World. Otot wajah Emlyn berkedut. Dia buru-buru menyela ucapan Yutravsky. "Tidak,
Dia biasanya tidak bertindak seperti ini. Hanya saja, karena berbagai alasan, kali ini dia menargetkanku. Aku tidak ingin membunuhnya hanya karena masalah ini. Begitu mengatakannya, Emlyn membeku. Dia tampaknya, mungkin, sangat mungkin, baru saja mengungkapkan fakta bahwa dirinya adalah korban, sekaligus mengisyaratkan bahwa masalah ini merupakan persoalan internal Sanguin. Yutravsky menoleh kepadanya dan memperlihatkan senyum. Tidak buruk. Kau sudah memahami betapa berharganya kehidupan. Emlyn memaksakan senyum. Lalu, bagaimana dia harus dihukum? Yutravsky memandang lambang suci kehidupan di hadapannya. Aku tidak menganjurkan penggunaan kekerasan. Kau bisa membawanya kemari dan membuatnya mendengarkan khutbah serta pembacaan Alkitab dariku. Dia akan memahami nilai kehidupan dan merasakan belas kasih Mother Earth. Dengan begitu, dia dapat menebus dosa-dosanya. Bukankah ini yang kualami? Emlyn tertegun sebelum menyadari bahwa metode ini sesuai dengan niatnya. Cara ini tidak akan menyebabkan kematian Ernest Boyar, tetapi juga tidak sekadar memukulinya lalu menuntut kompensasi. Yang lebih penting, hal ini tidak akan berkembang menjadi konflik yang menyebabkan perselisihan di antara para Sanguin. Tentu saja, setiap metode memiliki kekurangannya. Bagi Emlyn, masalah terbesarnya adalah bagaimana aku membawa Ernest Boyar ke gereja Harvest? Sejak dia mulai melakukan pekerjaan sukarela di sini, seluruh Sanguin di Backland sudah tahu bahwa mereka harus menghindari wilayah ini. Ernest Boyar pun tidak terkecuali. Mustahil menipunya agar datang kemari. Dan jika dia menggunakan kekerasan, Emlyn yakin bahwa dengan cincin yang dianugerahkan oleh leluhur Lilith, ditambah buku mantra kuat milik Nona Magician yang dapat disewa, mengalahkan Ernest Boyar bukanlah tugas yang sulit. Namun, mengendalikannya bukan perkara sederhana. Bagaimanapun, dia adalah seorang Sanguin Viscount, setara dengan Beyonder urutan 5. Selain itu, meskipun Ernest Boyar tidak terlalu tua, dia memiliki cukup banyak koleksi. Dalam keadaan seperti ini, sulit memperkirakan sejauh mana tindakan langsung dapat dilakukan. Hal itu dengan mudah dapat berujung pada kematian, dan Emlyn akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin aku membutuhkan bantuan. Di Backland ada banyak anggota klub tarot. Jika kami bekerja sama, seharusnya kami bisa dengan mudah mengendalikan Ernest. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku karena masalah ini. Kerjasama harus dilakukan secara bertahap, sehingga kami tidak perlu bertemu. Di tengah pikirannya, Emlyn telah mengambil keputusan. Dia berencana memberikan sebuah misi dalam pertemuan tarot minggu depan untuk mencari bantuan. Dia mengangguk pelan sebagai tanggapan atas saran ayah Yutravsky. Sepertinya cukup bagus. Aku berencana mengambil keputusan beberapa hari lagi setelah menenangkan diri. Ayah Yutravsky mengangguk dan tersenyum. Buah diperoleh dari apa yang kita tanam. Itu merupakan proses panjang yang membutuhkan kesabaran. Dari apa yang kulihat, kau sudah memahami hal ini. Tentu saja, ini prinsip yang sangat sederhana. Emlyn sedikit mengangkat dagunya, sembari secara naluriah merapatkan kedua tangannya dan berdoa kepada lambang suci kehidupan. Jalan Phelps nomor 22. Yayasan Beasiswa Amal Loen. Audrey meletakkan sebuah dokumen di tangannya di atas meja, lalu mengangkat kepala dan melihat jam dinding di kantor direktur. Dia hampir tidak dapat menenangkan diri. Dia sudah membuat janji dengan Escalante untuk pergi ke kediaman Stephen Humphreys pada sore hari. Jelas, ini merupakan sebuah ujian. Jika tim alkemis psikologi cukup berhati-hati, mereka seharusnya sudah melaporkan berita tersebut, dan mungkin ada seorang dewan penasihat yang diam-diam mengamati segala sesuatu. Berdasarkan tingkat dan kemampuannya saat ini, meskipun Audrey tidak mampu menentukan seberapa mengerikannya seorang urutan tinggi spektator, dia dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang mereka miliki dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini membuatnya tanpa sadar merasa gugup, takut dirinya akan terbaca. Sebenarnya, aku seharusnya menundanya sedikit lebih lama. Meskipun waktu dan emosi yang kutunjukkan sesuai dengan logika psikologi, menunda pertemuan pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun,
Dibandingkan sedikit kecurigaan, lebih penting menunggu Tuan Wall kembali dari benua selatan. Dengan begitu, aku bisa langsung mengatur agar mereka bertemu di yayasan. Aku tidak perlu khawatir seorang urutan tinggi spektator menemukan sesuatu. Audrey, rencanamu kurang matang. Audrey menghela napas dalam hati dan menggunakan plaket pada dirinya sendiri untuk menenangkan emosinya. Setelah siang berlalu, dia tidak terburu-buru meninggalkan Yayasan Beasiswa Amal Loen. Duduk di dalam kantornya, dia menundukkan kepala, merapatkan kedua tangannya, dan berdoa dengan lembut kepada Tuan Full. Setelah menyelesaikannya, dia naik ke keretanya bersama Annie dan Susie, menuju kediaman pedagang furnitur Stephen Humphreys. Begitu kereta mulai bergerak, Audrey tiba-tiba melihat seberkas cahaya indah muncul. Di tengah cahaya tersebut, seorang malaikat bersayap 12 yang bermandikan cahaya keemasan turun. Sayap-sayap yang terbuat dari kobaran api itu membungkus tubuhnya dalam lapisan demi lapisan, sebelum kemudian menghilang satu persatu. Penglihatan Audrey segera kembali normal. Dengan sudut matanya, dia diam-diam menyapu pandangan melewati Annie dan Susie. Dia menyadari bahwa keduanya sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Ini sedikit berbeda dari malaikat sebelumnya. Dengan semakin pulihnya kebangkitan Tuan Full, para malaikatnya juga semakin pulih. Ujung bibir Audrey bergetar. Dia menghapus senyum dari wajahnya, sementara hatinya menjadi luar biasa teguh. Kurang dari setengah jam kemudian, keretanya berhenti di depan kediaman Stephen Humphreys. Setelah menyerahkan tangannya kepada Annie, Audrey dibantu turun dari kereta dan berjalan lurus menuju pintu. Dia melihat pelayannya membunyikan bel pintu. Tak lama kemudian, Escalante datang untuk membuka pintu. Seperti sebelumnya, dia langsung membawa Audrey ke ruang aktivitas di lantai pertama. Annie dan Susie dibawa para pelayan ke ruang tamu. Setibanya di ruang aktivitas, Escalante mengulurkan tangan untuk memegang gagang pintu, sembari memberi isyarat agar Audrey masuk. Ini, Audrey sudah memiliki dugaan, tetapi tidak menunjukkannya. Dia perlahan melewati pintu yang telah dibukakan Escalante. Escalante tidak masuk. Dia menutup pintu ruang aktivitas. Audrey memandang ke depan dan melihat seorang lelaki tua duduk dengan tenang di sebuah kursi untuk satu orang yang menghadap pintu ruang aktivitas. Lelaki tua itu mengenakan kemeja, rompi, dan jas, dipadukan dengan celana panjang biru keabu-abuan yang memiliki garis-garis, serta dasi kupu-kupu merah tua. Rambutnya sepenuhnya putih, tetapi masih lebat dan tebal. Sikapnya hangat dan anggun. Dia memiliki sepasang mata biru yang seolah menyembunyikan kebijaksanaan dan pengetahuan. Selain kerutan di dahinya, tidak ada kerutan lain di bagian wajahnya. Audrey mengenalnya. Dia adalah konsultan keluarga kerajaan, Hufin Rambis. Tentu saja, Audrey sudah lama mengetahui identitas rahasia lelaki tua ini melalui klub tarot. Seorang dewan penasihat dari alkemis psikologi. Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya, karena dia memang benar-benar terkejut. Meskipun Audrey sudah menduga kemungkinan kemunculan Hufin Rambis, dia tidak pernah menyangka lelaki itu akan muncul secara langsung. Dia membayangkan bahwa Hufin Rambis akan mengamatinya secara diam-diam, sementara Hilbert dan Stephen berbicara atas namanya. "Kau sangat terkejut?" tanya Hufin Rambis dengan senyum tipis. Kemudian dia berdiri dan membungkuk. "Senang bertemu denganmu, Nona Audrey." Audrey sengaja membuka mulut sebelum kembali menutupnya. Setelah itu, dia menjawab dengan senyum yang mengandung berbagai macam perasaan. "Saya tidak yakin harus memanggil Anda dengan sebutan apa." Hufin Rambis terkekeh. Seperti biasa, dia menunjuk sofa di dekat mereka. "Mari kita duduk." Audrey menarik napas dalam-dalam, memasang senyum, lalu berjalan mendekat dengan tenang. Dia duduk di sofa sambil mempertahankan jarak yang cukup dari lelaki itu. Hufin Rambis mengangkat cangkir porselen dan menyesapnya. Memandang Audrey yang duduk dengan postur sempurna, dia berkata dengan ramah, "Tidak perlu bersikap begitu kaku. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu.
Aku masih ingat saat 2 tahun lalu kita mendiskusikan filosofi etika Birman dan pragmatisme Kong Soka. Audrey tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya merasa sulit menghubungkan sosok Anda dengan seorang anggota Dewan Alkemis Psikologi." Havin Rambis belum memperkenalkan dirinya, tetapi hal itu merupakan kesimpulan yang wajar berdasarkan pengetahuan Audrey mengenai alkemis psikologi dan situasi yang ada saat ini. Havin menyilangkan kaki kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Itu bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Jangan pernah lupa bahwa alkemis psikologi adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mempelajari jiwa dan membangun pengetahuan. Kami lebih berfokus pada bidang akademis daripada menangani berbagai urusan." Karena sifatnya akademis, kau bisa menganggap seorang anggota dewan sebagai profesor di sebuah universitas. Seandainya Audrey tidak mengetahui dari Tuan World bahwa Havin Rambis berada di balik bunuh dirinya Chuaron, dia pasti akan menyimpulkan bahwa Havin adalah seorang cendekiawan yang berpengetahuan luas, ramah, humoris, dan rendah hati, terlepas dari seberapa banyak pengamatan yang dilakukannya. Namun, karena telah waspada, Audrey bukanlah seseorang yang akan dengan mudah mempercayai sesuatu yang tampak di permukaan. Saat menatapnya dan menyusun kata-katanya, dia mencegah dirinya terlalu berfokus pada satu titik. Dia menjaga pikirannya tetap hidup dan menyebar untuk mencegah dirinya dihipnosis. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba mengembara. Dia seakan melihat 7 cahaya murni yang mengandung pengetahuan tak terbatas, serta sosok-sosok padat yang tak dapat digambarkan. Dia melihat semuanya menyelimuti segala sesuatu dari tempat yang tinggi. Itulah langit spiritualitas, cerminan spiritualitas di dalam pikiran seseorang. Dan di bawah langit spiritualitas terdapat lautan yang dalam dan gelap. Setiap tetes air menyerupai titik cahaya, seolah-olah masing-masing mewakili sebuah jejak pada alam bawah sadar. Di dekat lautan itu terdapat beberapa pulau. Salah satunya adalah milik Audrey. Dia tahu dengan jelas bahwa ini merupakan manifestasi dari kesadarannya. Apa yang terlihat di atas permukaan laut adalah hal-hal yang dapat dia rasakan, sedangkan bagian yang tertutup oleh air laut merupakan kesadarannya yang lebih dalam, yang biasanya tidak dapat dia pahami atau ketahui. Mengambang di atas pulau tersebut, Audrey memandang ke bawah. Hal pertama yang dia sadari adalah area itu tampak seperti kabut abu-abu yang sunyi dan tenang. Kabut tersebut menghalangi pandangannya, membuatnya hanya mampu melihat garis besar alam bawah sadar yang sangat besar dan gelap, serta lautan alam bawah sadar kolektif yang ilusif dan beriak. Dia tidak dapat memperoleh banyak informasi dari sana. Audrey merasa bingung mengenai bagaimana dia bisa memasuki keadaan aneh ini ketika dia melihat hamparan luas warna abu-abu terbelah, seperti laut yang berada jauh di dalam lautan alam bawah sadar di bawah pulau tersebut. Sebuah platform batu yang entah sejak kapan muncul pun terlihat. Di atas platform itu, sebuah sosok tumbuh dengan cepat, seolah-olah hanya membutuhkan sekejap mata, dan hampir seketika memasuki pandangan Audrey. Rambutnya sepenuhnya putih, tetapi tetap tebal dan lebat. Dia mengenakan setelan 3 potong standar, dipadukan dengan celana panjang biru keabu-abuan yang dihiasi garis-garis, serta dasi kupu-kupu merah tua. Pria dengan kerutan dalam di dahinya itu tidak lain adalah Havin Rambis. Dibandingkan dengan Havin yang duduk di sofa, sosok ini tampak jauh lebih menyeramkan. Dia tidak tersenyum dan kepalanya sedikit menunduk, seolah-olah dia sedang mengamati alam bawah sadar Audrey yang terletak di baliknya. Dalam beberapa langkah, dia berjalan melewati lautan alam bawah sadar kolektif dan memasuki pulau kesadaran Audrey. Kemudian, dia bergerak dari alam bawah sadar menuju area yang terlihat di atas permukaan laut, seperti seorang tamu tanpa suara yang tidak mengetuk pintu ataupun meminta izin. Setelah tiba di pulau tersebut, Havin Rambis mengangkat kepalanya. Kulit wajahnya telah dipenuhi sisik berwarna putih keabu-abuan. Iris matanya berwarna emas dan berbentuk vertikal, tanpa sedikit pun emosi. Ini, mengambang di udara, Audrey mengamati pemandangan tersebut dan sepenuhnya memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ini adalah dunia pikiran, sebuah dunia pikiran yang terbentuk dari langit spiritualitas, lautan alam bawah sadar kolektif, dan pulau kesadaran. Berkat perlindungan dari malaikat Tuan Full,
Penyusupan Hafin Rambis ke dalam tubuh hati dan pikiran serta jiwaku melalui lautan alam bawah sadar telah membunyikan alarm. Kekuatan itu telah memisahkan bagian paling fundamental dari kesadaran diriku, sehingga aku dapat mengendalikan segala sesuatu di pulau ini dari langit spiritualitas. Dengan demikian, aku benar-benar mampu melawan bentuk telepati sejati. Betapa ajaibnya. Tidak, betapa tercelanya Hafin Rambis. Dia sama sekali tidak sopan. Dia masuk ke rumahku tanpa meminta izin ataupun memberikan pemberitahuan. Audrey menggerutu dalam hati sambil melayang di udara. Setelah memahami situasinya saat ini, dia diam-diam mengendalikan perubahan yang memengaruhi pulau tersebut, sembari menjawab Hafin Rambis yang duduk santai di dunia nyata. Aku juga sangat kaku ketika berhadapan dengan profesor universitas. Saat mengucapkannya, Audrey membuat pulau batinnya bergumam. Ini bukan perumpamaan yang bagus. Sebagai anggota Dewan Alkemis Psikologi Senior, setidaknya dia seharusnya berada di urutan 4. Ini adalah seorang demigod, sesuatu yang secara alami membuat orang merasa takut, kagum, dan segan. Di atas sofa, Hafin Rambis langsung terkekeh. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku pernah mendengar tentangmu dari Hilbert. Kudengar kau berkembang dari psikiatris menjadi hipnotis hanya dalam beberapa bulan. Aku sangat penasaran bagaimana kau melakukannya. Oh, aku juga pernah mendengar jawaban yang kau berikan kepada Escalante, memiliki keberanian untuk memanfaatkan berbagai hal. Namun, aku ingin mendengar sesuatu yang lebih terperinci. Pada saat ini, Hafin Rambis yang berada di pulau pikiran Audrey mengamati sekeliling dengan ekspresi datar, mendengarkan suara yang menggema. Audrey sudah mempersiapkan diri untuk hal ini. Dia sengaja berpura-pura sedang menyusun kata-kata. Beberapa detik kemudian, dia berkata, "Itu hanya makna permukaan dari memiliki keberanian untuk memanfaatkan berbagai hal. Begini saja. Dalam rencana masa depanku, aku selalu memiliki pilihan untuk menjadi seorang psikiater. Karena aku telah memperoleh kekuatan Beyonder yang sesuai, aku tentu saja sangat senang untuk mencobanya dan membantu orang-orang di sekitarku menyelesaikan masalah mental dan psikologis mereka." Saat mengatakannya, dia menunjukkan sedikit rasa malu terhadap tindakan yang nyaris kekanak-kanakan tersebut. Pulau pikirannya dengan setia mencerminkan hal itu. Setelah terdiam sejenak, Audrey melanjutkan, "Dalam prosesnya, aku menemukan bahwa kendaliku terhadap kekuatan ramuan menjadi semakin baik, hingga suatu hari aku merasakan sesuatu dalam diriku pecah dan menyatu ke dalam darahku. Hal itu juga membuatku samar-samar dapat melihat bintang-bintang ilusif." "Tuan Rambis, apa artinya itu?" Entah karena alasan apa, sejak hari itu aku memutuskan dengan tegas untuk menjadi seorang hipnotis. Ini mungkin juga merupakan petunjuk dari alam bawah sadarku." Setelah mengatakannya, Audrey sengaja menjulurkan lidah di pulau pikirannya seperti ketika dia masih kecil, melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan dia lakukan. Itu merupakan cara untuk membuktikan bahwa dia merasa sedikit malu, karena bermain menjadi psikiater tidak berbeda dengan bermain menjadi putri ketika dia masih kecil. Dan rasa malu seringkali berarti kebenaran. Hafin Rambis mengangguk pelan dan berkata, "Sangat berbakat. Sepertinya kau telah menemukan metode acting sendiri." "Metode acting?" Audrey menunjukkan ekspresi terkejut dan kosong baik di dalam maupun di luar sebelum akhirnya memahami maksudnya. Hafin Rambis berkata dengan senyum ramah, "Tepat seperti yang kau pikirkan. Dengan berakting berdasarkan nama ramuan dan menyimpulkan prinsip-prinsip yang sesuai, pencernaan ramuan akan dipercepat. Ini merupakan metode efektif untuk mengurangi pengaruh negatif. Namun, sebelum urutan 6, kami tidak mengajarkannya karena kami tidak menganjurkan anggota menggunakan metode ini untuk mempercepat pencernaan ramuan mereka. Sungguh mengejutkan bahwa kau telah mengetahuinya sendiri. Kenapa kalian tidak menganjurkannya?" tanya Audrey dengan tulus karena penasaran. Hafin Rambis menghela napas dan berkata, "Ini akan membuat anggota tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Beberapa bahkan mungkin diasimilasi oleh sisa-sisa ramuan. Secara sederhana, 3 urutan pertama bertujuan agar seseorang perlahan memahami kekuatannya dan terbiasa menjadi seorang Beyonder.
Hal ini memungkinkan alam bawah sadar seseorang menjadi lebih dalam, lebih jelas, dan lebih matang. Ini membantu seseorang melawan masalah-masalah berikutnya yang ditimbulkan oleh metode acting. Tentu saja, aku hanya dapat memberikan pendapatku mengenai jalur spektator. Untuk jalur Beyonder lainnya, aku tidak terlalu yakin apakah prinsipnya sama. Namun, jelas bahwa jalur yang berfokus pada ranah pikiran akan memiliki beberapa perbedaan dalam hal kesadaran diri. Audrey tidak dapat menentukan kebenaran dari perkataan Havin Rambis. Dia merasa bahwa perkataan itu pasti memiliki alasan tertentu, tetapi bukan merupakan keseluruhan kebenaran. Littleson pernah mengatakan sebelumnya bahwa salah satu hal penting yang harus diingat mengenai metode acting adalah ingat bahwa kau hanya sedang berakting. Aku merasa ini lebih tepat. Ya, aku telah mematuhinya dengan ketat dan akan terus melakukannya di masa depan. Audrey, kau tidak boleh ceroboh. Mulai sekarang, kau harus lebih menekankan kesadaran dirimu. Dari sudut pandang Tuan Fu, ini pasti merupakan hal sepele yang tidak memerlukan penekanan tambahan, karena sudah tercakup dalam pernyataan hanya berakting. Namun bagi orang biasa, mungkin hal ini relatif lebih penting. Sementara pikirannya berpacu, Audrey bertanya, "Bisakah Anda menjelaskan metode acting dengan lebih terperinci?" Havin Rambis menjelaskannya dengan cukup terperinci sebelum berkata, "Kau memang berbakat dan memenuhi syarat untuk memperoleh formula ramuan urutan 5 Dreamwalker. Namun, sebelum itu, aku akan memberimu beberapa misi. Ini dilakukan demi keadilan dan juga sebagai bentuk pelatihan bagimu. Sebab, setelah mencapai urutan 5, kau akan memimpin 2 hingga 3 kelompok diskusi psikologi. Setiap penilaian dan keputusanmu akan memengaruhi masa depan dan bahkan kehidupan para anggota di bawahmu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan orang yang sangat kekurangan pengalaman dalam menangani berbagai urusan maju ke urutan 5. Dapat dimengerti. Audrey tidak menolaknya. Apa misi pertamanya? Havin Rambis berkata sambil tersenyum. Sebuah misi sederhana, tetapi cukup panjang. Setiap umpan balik yang kau berikan akan diperhitungkan sebagai kontribusimu. Pada titik ini, dia menghela napas. Perpecahan antara partai baru dan partai konservatif semakin melebar. Semakin banyak konflik yang terjadi, semakin terpecah pula politik internal kerajaan. Aku ingin kau memperhatikan sikap ayahmu, Earl Hall. Informasikan kepadaku sebagian pandangannya mengenai berbagai rancangan undang-undang dan masalah. Jangan khawatir, ini tidak akan membahayakan dirinya. Kami hanya ingin memperbaiki perpecahan tersebut. Pernyataan terakhirnya sebenarnya tidak didukung oleh logika. Itu semata-mata sebuah janji. Namun, ketika Havin Rambis mengangkat tangan kanannya ke pelipisnya di pulau pikiran Audrey merasa bahwa perkataannya sangat masuk akal dan benar-benar dapat dipahami. Mengambang di atas dunia pikirannya, Audrey segera tersadar dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.